Shalom. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Dewi Bru Sembiring Gurkinayan dalam sesi PA Permata untuk Sabtu tanggal 16 Mei 2020. Mari anak muda yang hebat di mata Tuhan, kita melihat Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Mari bersama-sama kita memperhatikan kitab suci. Saya bacakan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Tema kita pada hari ini adalah marah. Nah, ini pasti sulit ya, apalagi kalau kita itu sering dapat perlakuan yang tidak benar dari seseorang, dan bahkan perlakuan itu berulang-ulang dan disengaja. Pasti kita marah, dan bahkan kita akan mengeluarkan statement 2-3 kali saya boleh sabar atas perilakunya, atas apa yang dia omongkan. Tetapi kalau sudah sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, ini sebaik apapun kita, sehebat apapun iman kita, kita pasti marah. Jadi saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau belajar, marah itu boleh apa tidak? Atau kalau marah, batas marah itu apa gitu loh, supaya jelas. Karena di dalam bacaan kita ini Tuhan Yesus mengajarkan hubungan yang harmonis dengan sesamanya, dengan saudaranya. Dan bahkan Yesus lebih keras dan lebih dalam berkata bahwa bukan hanya membunuh maka kita disebut sebagai pembunuh atau kemudian dihukum, bukan. Ketika engkau marah saja terhadap saudaramu, ketika engkau berkata kafir kepada saudaramu, ketika engkau berkata jahil kepada saudaramu, orang seperti itu bisa diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi rupanya saudaraku, marah itu sangat berhubungan dengan surga atau neraka. Kira-kira begitu. Jadi mari kita belajar supaya marah kita, ya boleh marah, tapi marahnya tidak membawa kita ke api neraka. Atau lebih tegas lagi kata Tuhan Yesus, ketika kita datang menyembah, ketika kita membawa persembahan di mezbah, dan kemudian kita masih teringat akan sesuatu, ya, akan perlakuan saudara-saudara kita, membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak nyaman. Kata Alkitab, kata firman Tuhan di ayat 24,
tinggalkan dulu persembahanmu itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali lagi untuk memberikan persembahan. Jadi dengan firman ini tentu kita pasti sudah mulai berpikir 1000 kali ya saudara. Aduh, kalau mau marah ini kira-kira gimana caranya? Gitu ya saudaraku ya. Jadi sekarang mari kita pelajari. Marah boleh saja. Boleh. Tapi kata Alkitab, marah itu jangan sampai berdosa. Waduh. Marah jangan sampai berdosa. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Boleh marah, tapi kata Alkitab, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam, dan jangan beri kesempatan kepada si iblis. Berarti akhirnya kita bisa simpulkan, saudaraku, marah itu rupanya tidak gampang. Jadi kalau ada orang yang gampang marah, dikit-dikit persoalan marah, dikit-dikit omongan orang salah marah, dikit-dikit perlakuan orang tidak cocok, tidak tepat, marah, ya saudara, hati-hati. Di situ ada peluang, ada kesempatan si iblis untuk masuk. Karena kata Alkitab, janganlah beri kesempatan kepada si iblis. Berarti pertanyaannya selanjutnya untuk kita adalah, waduh, kalau ternyata marah ini membuat kita masuk neraka, kalau ternyata marah ini membuat iblis itu bekerja dalam hidup kita, saya nggak mau marah lagi dong. Tapi kan nggak gampang. Makanya caranya gimana nih supaya tidak gampang marah? Yang pertama, saudara harus menguasai diri. Saudara harus jadi orang yang sabar. Susah? Susah dong. Tapi kan gak mau masuk api neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara harus sabar. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi sabar. Kalau saudara mau disebut sebagai seorang pahlawan, sabarlah. Sabarlah. Dan jangan gampang marah. Itu isinya. Pertanyaannya lagi, supaya sabarnya mantap, ya saudara, apa yang harus kita lakukan? Alkitab juga memberi jawaban. Dia katakan pakai akal budi. Di Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akal budi. Kita kan dianugerahi Allah akal ya, untuk bisa menilik, untuk bisa katakanlah memberi pertimbangan-pertimbangan atas apa yang kita dengar, kita lihat, atas perilaku orang kepada kita. Ketika orang mungkin ya berbicara tidak pantas, tidak layak kepada kita, pakai akal budi kita. Kenapa ya Syanu itu ngomong seperti itu kepada saya? Jadi pakai akal budinya, supaya ketika kita mungkin ingin menyampaikan teguran buat dia, atau kita ingin menyadarkan dia, akhirnya akuratlah katakan alasan yang kita mau sampaikan kepada dia. Jadi kita, saudaraku, tidak main emosi. Kita tidak menjadi orang-orang yang gelap mata, gelap hati. Kita tidak menjadi orang-orang yang kalap. Karena begini, kalau marah itu dipelihara, hatinya nanti selalu panas. Kalau hatinya selalu panas, nanti akan membawa kepada kejahatan. Hati-hati. Hati yang panas itu kan tidak bisa memikirkan apapun dengan tenang.
Hati yang panas itu tidak akan bisa melakukan apapun dengan baik. Alkitab juga sudah mengingatkan kita untuk itu. Dalam Mazmur 37 di ayat 8 dan 9. Mazmur 37 ayat 8 dan 9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi saudara yang terkasih, berhentilah marah. Dan kembali lagi, kalau mau marah gimana? Jangan berdosa. Nah, itu pertimbangannya. Jadi kalau marah supaya tidak berdosa, marah supaya tidak masuk api neraka yang menyala-nyala, berarti kalau mau marah, pikirkan dahulu. Ini kalau saya mau marah nih, ya, ke saudara saya nih, saya mau marah nih kepada adik saya, kepada abang saya, pikirkan, kalau saya marah ini menimbulkan dosa nggak? Kalau saya marah ini nanti iblis itu bisa bekerja nggak? Nah, pikirannya ke sana, saudara. Terlebih, Alkitab berkata, kalau kita marah, maka kemarahan itu tidak akan pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sementara kita adalah orang-orang sudah dibenarkan ya, saudara. Kita adalah orang-orang yang mau hidup layak di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang mau selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau marah dipelihara, maka amarah manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran. Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20. Amarah manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, marilah pada saat ini, seperti apapun sudah persoalan kita dengan saudara-saudara kita, yang akhirnya saudara kita menjadi lawan kita, menjadi musuh kita, kata Alkitab dalam Matius 5 ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Toh kita kan bertemu dengan dia. Toh kita di waktu-waktu tertentu masih bersama-sama dengan dia. Maka dikatakan di ayat 25, segeralah berdamai dengan dia. Jadi saudaraku, saat ini kita dapat hikmat yang luar biasa ya dari teks Matius 5 ayat 21 sampai 26. Jadi marilah menjadi orang-orang yang sabar hati, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan demikian, hidup kita pasti lebih indah, lebih manis. Kita pasti lebih merasakan ketenangan dan keteduhan, dan kita pasti lebih bisa mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan dengan hati yang sukacita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam kemurahan-Nya kepada sesama manusia. Terpuji Tuhan Yesus, saudaraku. Salam.